Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Wow, hari ini pasti adik-adik senang dong karena hari ini hari libur. Oke adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini menikmati libur kita, yuk kita bersama-sama berdoa dan juga kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami dalam tidur kami sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami juga membaca dan merenungkannya. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12, Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah One Hive, Many Members. One Hive, Many Members. Nah, apa ya maksudnya adik-adik? Nih adik-adik, kalian pernah berpikir gak sih kalau seandainya semua anggota tubuh kita ini memiliki tugas yang sama? Nah, pernah gak ya ngebayangin seperti itu? Atau seandainya anggota tubuh kita ini misalnya mulutnya ada 2, atau mungkin telinganya cuma 1, atau matanya yang 1, telinganya cuma 1 juga, hidungnya mungkin 2, lubangnya 4, atau mungkin kebayang gak sih kalau misalnya kita tuh gak punya tangan, kita gak punya kaki. Pernah gak sih adik-adik membayangkan itu? Kayaknya bagaimana ya kalau seandainya orang itu mempunyai 2 mulut? Wah, pasti ramai sekali adik-adik. Dan cara bicaranya bagaimana ya? Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan nih mengajarkan kita bahwa sebenarnya sumbernya 1, atau kalau di sini dikatakan bahwa sarangnya cuma 1, tapi anggotanya banyak. Tubuhnya cuma 1, tetapi bagian-bagiannya banyak. Yuk, adik-adik buka nih di ayat yang Yuk adik-adik, kita membukanya di ayat yang keempat. Dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Mata tugasnya untuk apa? Melihat, bukan untuk bicara, bukan? Nah, mulut gunanya untuk berbicara. Telinga, kenapa ya kita dikasih 2 ya telinga ya? Gunanya untuk apa? Mendengar, dengarin dulu baik-baik, lihat dulu baik-baik, baru
berbicara. Kemudian tangannya ada dua. Coba kalau tangan kita ada 4 aja. Wah, gimana ya caranya ya? Udah kayak gurita mungkin ya. Nah, kaki kita 2. Wah, dan semuanya itu dikasih sama Tuhan memiliki tugas mereka masing-masing. Mulut tidak bisa bergerak-gerak ya. Mata tidak bisa mendengar ya. Telinga tidak bisa berbicara. Jadi semuanya memiliki tugas mereka masing-masing. Sama nih adik-adik dengan kehidupan kita juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa kita satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah sama-sama orang percaya nih. Adik-adik punya kan teman-teman di gereja? Betul? Wah, pasti temannya banyak ya. Tidak hanya satu biasanya ya. Nah, adik-adik yang memiliki teman, banyak teman-teman yang memiliki tugas mereka masing-masing. Tidak sama-sama. Oh, dia pintar matematika. Ya, pasti ada juga yang pintarnya bahasa Inggris mungkin dia jago bahasa Inggris tetapi agak sulit dalam matematika misalnya. Oh, dia jago matematika tapi ketika berbahasa Inggris agak sulit. Nah, jadi semuanya beda-beda. Atau oh, dia pintar banget ya bernyanyi tapi yang satunya tidak percaya diri kalau disuruh bernyanyi kan. Nah, di sini dikatakan bahwa yang ngasih kita itu semua adalah Tuhan Yesus. Dikasih anugerah, dan semuanya itu buat apa adik-adik? Untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi ya ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita. Kenapa dikatakan bahwa tubuh kita itu satu tetapi anggotanya banyak? Karena sebelumnya dikatakan bahwa aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, menurut kata Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma waktu itu, bahwa dikatakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirin ya. Kamu jangan memusingkan apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan gitu ya. Misalnya pikirin misalnya apa yang harus jadi tugas orang tua, tidak perlu kan. Kamu tugasnya belajar aja ya, dapat nilai yang bagus ya. Yang mencari uang sekolah itu adalah orang tua, contohnya seperti itu. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tapi ingatkan lagi adik-adik bahwa kita harus memiliki iman ya. Kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga harus beriman supaya kita bisa menolong orang lain. Demikian kita adalah dalam satu tetapi banyak anggota. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam siapa? Di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maksudnya apa nih? Anggota terhadap seorang yang lain. Nih, mata, tangan, kalau matanya kemasukan sesuatu pasti langsung tangannya bergerak. Kucuk kan? Atau misalnya tangan luka, wah biasanya menangis ya, atau minta tolong ya, pasti berteriak mama tolong. Nah, misalnya seperti itu. Nah, sama dengan kita juga adik-adik di dalam sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Kristus, kita juga harus saling tolong menolong. Yang tadinya pintar matematika bisa menolong temannya yang tidak pintar matematika, yang pintar bahasa Inggris ajarin temannya yang kurang bahasa Inggris, yang pintar bernyanyi yuk ajakin temannya supaya lebih percaya diri bernyanyi. Nah, itu yang dikatakan bahwa satu tubuh tetapi banyak anggota. One hive, many members. Nah, adik-adik, apakah kamu sudah menjadi anggota yang baik buat tubuh Kristus? Apakah kamu sudah menjadi sahabat yang baik buat saudara-saudara seiman kita yang lainnya? Nah, hari ini diingatkan lagi adik-adik ya, bahwa di dalam Kristus kita satu, dan tugas kita adalah untuk saling tolong menolong. One hive, many members. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami diciptakan Tuhan untuk menolong teman kami, untuk mengasihi teman kami. Kami juga mau memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari.
Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami menjadi anggota tubuh Kristus yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Impact Kids kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Happy holiday. Dadah.